Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Sosial, Bapak Dr. Muhammad Tamar, MPSI, Ibu Arini Enar Lestari, AR MSOS, dan Bapak Suryanto SOS MSI. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, sebelum saya ingin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Rika Asmawanti, NIM E041201076. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori-teori atribusi sosial. Di sini kita berbicara mengenai teori-teori atribusi sosial yang pasti tidak terlepas dari Fritz Heider yang merupakan tokoh mengenai presensi sosial dengan bukunya yang berjudul The Psychology of Interpersonal Relation pada tahun 1958. Kemudian Harold Cayley dan Bernard Wiener yang merupakan tokoh-tokoh atribusi sosial. Yang akan saya bahas itu ada 4 poin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu atribusi sebagai naif psikologi, di mana suatu kajian psikologi yang mencoba mendeskripsikan bagaimana masyarakat umumnya bertindak. Heider sendiri mempunyai pandangan bahwa kita memiliki 2 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan untuk memiliki pemahaman mengenai lingkungan kita. Yang kedua, kebutuhan untuk mengendalikan lingkungan kita. Menurut Heider, persepsi sosial adalah suatu yang lebih kompleks daripada persepsi terhadap objek dan juga berusaha mengetahui hubungan sebab akibat antara beberapa informasi. Ada 2 alasan mendorong kita menyimpulkan perilaku orang lain, yaitu pertama karena faktor personal dan faktor situasi, dan yang kedua orang yang menyukai ketidakpastian dalam suatu perilaku. Sebagai contoh, mengambil dari faktor personal dan faktor situasi, semisalnya yaitu di kalangan mahasiswa yang sering datang terlambat mengikuti, maka pasti dosen akan menanyakan penyebab dari keterlambatannya, di mana dari keterlambatannya itu muncul pertanyaan bisa menentukan bahwa apakah memang mahasiswa ini tersebut malas atau disposisional, atau karena di perjalanan macet dan rumahnya terlampau jauh dari kampus, yang situasional sehingga sering terlambat datang ke kampus. Yang kedua itu correspondence inference theory, di mana Edward E. Janes and Keith David 1945 mengajukan teori correspondence inference. Menurutnya, ketika seseorang menilai tingkah laku orang lain atau aktor sebagaimana akibat dari faktor disposisi atau dorongan internal dirinya, maka sebenarnya telah menilai rencana atau intention apa yang ada di dirinya tersebut sebagai kesimpulan yang selaras dengan tingkah laku sang aktor. Teori ini menjelaskan proses yang digunakan orang dalam melakukan atribusi internal, terutama ketika perilaku yang diamatkan tidak mudah dipahami, karena bahwa kita mempunyai kecenderungan untuk menyimpulkan perilaku orang lain disebabkan oleh karakteristik internal atau keyakinan yang dimiliki. Contohnya, perbedaan usia, yaitu seseorang pria muda yang mencintai wanita setengah baya yang belum menikah. Yang ketiga yaitu convergence theory, yaitu bahwa 2 kejadian
dikaitkan memiliki hubungan sebab akibat ketika di antara keduanya konversi satu sama lain. Jika yang satu berubah, maka satunya lagi akan berubah. Menurut Kelly, ada 3 faktor yang menjadi dasar pertimbangan baik dari dalam maupun dari luar. Yang pertama yaitu konsensus, yang kedua konsistensi, dan ketiga itu keunikan. Di mana saya akan mengambil contoh dari keunikan. Misalnya, jika saya tertawa menonton lawakan Sri Mulat, saya juga tertawa ketika menonton lainnya, seperti Tukul Arwana, Mr. Bean, dan lain-lain. Maka dapat dikatakan perilaku saya akan ada keunikan yang rendah. Tetapi kalau saya hanya tertawa ketika saya menonton lawakan Sri Mulat, sedangkan terhadap lawakan lainnya tidak tertawa, maka perilaku saya memiliki keunikan yang tinggi. Yang terakhir, yang keempat, yaitu D-Dimensional Theory of Attribution, yaitu atribusi motivasi, berprestasi, dan emosi. Karena pada teori ini menyampaikan ada 3 dimensi di mana penyebab perilaku, yaitu focus of control, stabilitas, dan keterkendalian. Di mana saya ambil contoh dari sini, ketika seseorang berharap tentang masa depan, maka dari itu harus gigih dalam misi dan harus berkualitas di dalam hasil. Baik, hanya itulah yang saya bisa paparkan pada materi teori-teori atribusi sosial. Mohon maaf jika ada kekurangan, Bapak Ibu. Demikian presentasi saya di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.